Apa yang harus kita lakukan untuk memulihkan kondisi ekonomi kita yang terpuruk setelah momen kebangkitan spiritual? Mungkin dari teman-teman juga ada yang merasakan atau mengalami atau mungkin punya pertanyaan seperti yang saya lontarkan tadi. Nah, pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh salah satu teman saya yang katanya dia juga telah mengalami momen kebangkitan spiritualnya. Namun di sini ada satu hal yang menurut saya agak aneh ya. Kalau memang dia benar-benar mengalami momen kebangkitan spiritualnya, saya rasa tidak mungkin dia akan mempertanyakan suatu pertanyaan yang seperti ini. Karena apa? Kebangkitan spiritual yang khususnya terjadi secara alamiah itu bukanlah suatu momen peristiwa yang terjadi di satu waktu setelah itu selesai dan menimbulkan dampak bagi diri kita. Bukan seperti itu. Kebangkitan spiritual adalah terbangkitnya atau aktifnya atau terbangunnya sisi spiritual kita, baik secara alamiah maupun non alamiah atau diusahakan. Memangnya bisa kebangkitan spiritual itu diusahakan? Bisa, yaitu dengan kita mengikuti pelatihan-pelatihan spiritual pada guru atau praktisi spiritual. Kita ikut salah satunya mungkin yoga dan lain sebagainya, atau mungkin kita mengikuti sebuah perguruan bela diri. Nah, di situ kita akan belajar ritual-ritual tertentu yang tujuannya untuk membangkitkan sisi spiritual kita. Nah, di sisi lain, kebangkitan spiritual juga bisa terjadi secara alamiah pada beberapa orang, termasuk yang saya alami juga seperti itu. Jadi saya juga mengalami kebangkitan spiritual itu secara alamiah. Memang pada seseorang yang mengalami kebangkitan spiritual secara alamiah, biasanya akan disertai dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian luar biasa yang dirasa sangat berat, yang dirasa sangat memukul dalam kehidupan ini, sehingga bisa membuat orang tersebut akan mengalami jatuh dan terpuruk di titik terendah dalam hidupnya. Begitu pula yang saya alami juga seperti itu. Namun ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa kebangkitan spiritual itu bukanlah suatu kejadian atau momen peristiwa yang terjadi dan setelah itu selesai dengan meninggalkan luka atau dengan meninggalkan beban berat, dengan meninggalkan mungkin hidup kita jadi berantakan, lalu terus bagaimana kita harus memulihkan kehidupan kita di kehidupan normal setelah momen itu. Bukan seperti itu. Jadi kebangkitan spiritual itu adalah suatu fase dalam hidup kita yang terjadi secara keberlangsungan. Jadi berlanjut, tidak hanya sekali terjadi menimbulkan efek, meninggalkan efek, mungkin ekonomi kita hancur, mungkin kita jadi sakit atau cacat. Bukan seperti itu. Jadi setelah kebangkitan spiritual kita itu nanti akan ada serangkaian kejadian-kejadian yang terus memburu kita, atau bukan memburu ya, akan terus menuntun kita, akan terus membawa kita ke fase-fase berikutnya, yang mana setelah sisi spiritual kita ini bangkit, setelah sisi spiritual kita ini aktif, kita akan ibaratnya itu seperti dibukakan sebuah pintu dan kita akan masuk di situ. Nah, setelah kita masuk itu kita akan dituntun terus dari fase ke fase mengarungi perjalanan spiritual kita. Nah, momen kebangkitan spiritual itu seperti itu. Jadi bukan suatu momen peristiwa yang terjadi terus setelah itu sudah, lalu bagaimana kita harus kembali seperti semula. Tidak seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang mengalami hal, yang punya pertanyaan sama seperti pertanyaan teman saya tadi, bisa saya pastikan bahwa kalian hanya mengalami peristiwa yang berat saja dalam hidup kalian, dan peristiwa itu tidak membawa kalian kepada fase terbangkitnya sisi spiritual kalian. Nah, mungkin dari sini sedikit penjabaran atau penjelasan yang
bisa saya sampaikan, mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung atau mungkin ada yang masih di fase tersebut, masih ragu atau mungkin masih kebingungan ya, ini benar-benar fase kebangkitan spiritual ataukah bukan, atau mungkin ada masalah lain dan lain sebagainya, bisa nanti silahkan di-share di kolom komentar, nanti kita bahas bersama-sama. Nah, seperti itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Salam Rahayu.